Ya, seperti sudah saya katakan tadi, banyak sekali yang ingin bertanya langsung kepada Pak Mario, maka kami mencoba memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada Anda, sebesar-besarnya kepada Anda. Salah satunya adalah sudah kami rekam terlebih dahulu lewat tayangan berikut ini. Pak Mario, salam super. Saya Kiki Rizky Aditya. Saya berasal dari salah satu universitas swasta yang ada di Jakarta. Sebelumnya saya ingin bertanya, pada minggu-minggu ini kita para mahasiswa itu sedang dihadapkan oleh UTS atau ujian tengah semester. Dan saya pribadi merasa kalau kita itu sedang ada di titik di mana kita itu sangat membutuhkan motivasi untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh para dosen, karena kita sebagai mahasiswa kita tidak hanya cuma punya satu mata kuliah, kita dihadapkan oleh masing-masing tugas dan kita tuh harus dihadapkan oleh deadline juga. Dan saya ingin bertanya, gimana sih memunculkan motivasi agar kita semangat untuk mengerjakan tugas-tugas itu sampai kita bisa mengerjakannya sampai deadline yang ditentukan. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, salam super. Adik Kiki yang baik hatinya, terima kasih. Itu bukan motivasi untuk kerja. Banyak orang salah menyemangati dirinya. Salah menyemangati dia bekerja lebih keras. Karena yang salah adalah penataan kerjanya. Jadi kalau begitu motivasi tadi yang dibutuhkan oleh adik Kiki adalah time management. Pengelolaan waktu. Jadi semangatnya adalah semangat disiplin. Orang yang disiplin akan menemukan ternyata selama ini pekerjaannya gampang. Hanya karena tidak teratur maka segala sesuatu overlapping, bertumpuk dan saling mendesak. Masalahnya tidak disiplin. Seandainya setiap orang sudah intelligent, sudah berpikir dan disiplin, agama itu oleh Tuhan tidak diturunkan. Karena kita itu berpikirnya lemah mengenai ketuhanan, mengenai keimanan dan ibadah, lalu tidak disiplin, maka agama ditetapkan. Agama itu keteraturan. Berarti kalau gitu bukan motivasi kerja, motivasi menata jadwal kerja. Itu. Ya, saya lanjutkan lagi ke pertanyaan. Ya, Bapak silakan. Selamat malam Pak Mario Teguh. Selamat malam Saya Bapak. Dita dari Jakarta Pak. Yes Bapak. Saya ingin tanya, seringkali kita menjadi kreatif ketika kita terdesak. Ya. Apakah keterdesakan itu bisa diciptakan Pak, agar kita bisa terus kreatif Pak? Demikian, terima kasih Pak. Super sekali. Orang yang terdesak itu sebetulnya bukan kreatif, Pak. Karena tidak ada pilihan lain. Orang kreatif itu banyak pilihan, lalu dipilihnya yang tepat, itu kreatif. Kalau orang terdesak itu bukan kreatif, itu namanya kepekso. Nah, terdesak. Itu. Saya agak sering menggunakan bahasa Jawa karena saya aslinya Jawa. Ayah saya Jawa, ibu saya Bugis. Nah, kreatif, Pak, adalah mendatangkan sesuatu yang baru. Kreatif. Terdesak bisa dirancang dengan cara membuat keterdesakan artifisial. Seperti apakah Bapak membatasi usia untuk keberhasilan? Ada toh? Yuk, meskipun ini mungkin 3 tahun yang lalu pernah saya sampaikan, ingat PJB, ini keterdesakan artifisial Anda, tetapkan usia Anda, di mana Anda harus punya toko sendiri, kapan? Punya peternakan ayam sendiri, kapan? Mulai dari 2 ayam. Jangan 1 ayam dan laki-laki. Jantan. Okay. Punya. Itu tetapkan. Sederhana yuk. Apakah Anda punya sebidang tanah 1 kali setengah meter untuk ladang cabai? Cabai. Kan plantation Anda yang 4.000 hektar itu harus dimulai dari kecintaan melakukan sesuatu yang kecil. Nah, punyanya itu dimulai yuk. Pulang ini nanti. Ambil, kalau tidak ada tanah, pot. Taruh. Ukuran 10 kali 10 cm.
Itu awal, setiap kali Anda melihat itu, Anda lihat 4.000 hektar plantation Anda. Lihat itu. Lakukan itu sederhana aja. Kalau Anda ikhlas, hidupnya ikhlas, Anda memulai dari yang kecil. Punya. Putuskan, umur berapa Anda jadi? Jadi apa? Putuskan. Pak, saya sudah lama jadi pengangguran. Bukan itu maksud saya. Gitu kan? Yo, saya bukan hanya pengangguran, Pak. Saya juga jomblo. Tuh. Bukan itu maksud saya. Apakah Anda menjadi suami yang lebih anggun kepada istrinya? Ayah yang lebih dekat ke anak-anak? Anak yang lebih menghormati orang tua? Apakah Anda sudah jadi lebih baik daripada yang kemarin? Banyak orang bilang, Tuhan rezekiku baikkanlah daripada kemarin. Tapi pribadiku belum lebih baik daripada kemarin. Jadi, B. Bisa apa? Banyak orang hidupnya sibuk cari gratisan. Kapan dia membangun kemampuan membeli? Kalau dia senang sekali ada gratis, teleponnya gratis di sini ya. Wow, bagus sekali. Hotspot gratis, wow, senang sekali. Makan gratis, iya gitu. Yang ini gratis kalau Anda larinya cepat. Maling dong. Ya setelah makan lari. Kalau tidak terkejar. Tujuan dari ini yang Anda batasi itu supaya G. Anda itu gunanya apa dalam kehidupan ini. Sehingga Anda disebut oleh keturunan sebagai kakek yang hebat, sebagai nenek yang hebat. Itu. Super sekali Pak Mario jawabannya. Menjadi pribadi yang punya, jadi, bisa, Gunanya apa? lalu gunanya apa? Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silahkan, ada yang ingin bertanya. Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Wahyuli, seorang guru dari Depok, Yes. guru SMK Bina Mulia di Depok. Mau bertanya tentang kondisi permasalahan Indonesia akhir waktu ini yang kemudian banyak diangkat di media-media televisi utamanya. Itu tentang korupsi. Tentang korupsi Pak Mario. korupsi. Berkaitan juga dengan tema kita do or die, bahwa kita melihat bahwa korupsi di Indonesia ini sudah berjamaah. Artinya ketika kita keluar dari jamaah, maka kita akan mati. Artinya apakah kita melakukan itu atau kemudian kita keluar dan melawan arus? Seperti itu. Artinya butuh sebuah motivasi dalam hal skala nasional dari seorang Mario Teguh bahwa bisa merubah wajah Indonesia yang carut marut seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan itu busuknya dari kepala, Pak. Ibu-ibu tahu kalau belanja yang diperiksa kepalanya. Iya. Jadi kalau kepalanya tidak jujur, jangan diharapkan yang bawa-bawa jujur. Jadi jamaah itu selalu ada imamnya. Lupa ya? Bukan salahnya jamaah, imamnya. Loh iya dong. Berarti kalau begitu, jangan pilih pemimpin yang akan menyesatkan. Jadi bukan hanya lihat agamanya, sukunya, rasnya, tapi orangnya. Apakah kejujurannya? Orang-orang yang tidak jujur, Pak, akan kita pilih kalau kita sama tidak jujurnya. Dikasih 50.000 dipilih orangnya. Padahal dia rencana ambil 50 triliun. Semua orang yang membayar untuk menjabat akan mencuri saat menjabat. Ketegasan itu harus ada pada kita. Jangan marah kepada pemimpin yang tidak amanah. Kita yang mengizinkan mereka duduk di atas. Udah, jangan lagi merendahkan diri dengan mengomeli orang yang tidak akan berubah diomeli. Bukankah telah banyak orang yang seharusnya mulia dihina-hina tidak berubah? Terus kenapa kita merendahkan diri sendiri? Ya, jadilah orang yang mencontohkan tidak korupsi. Menjadi orang yang amanah. Kalau Anda bilang Pak Mario tidak berpolitik, salah. Saya berpolitik, namanya non-politik. Betul, saya tidak berpolitik tetapi yang meneladankan kejujuran. Seharusnya semua politik meneladankan kekuasaan yang menuntun kepada kebaikan. Tetapi kan semua ilmu disalahkan oleh orangnya, bukan ilmunya. Jadi kalau gitu yuk, kita tetap amanah, setia pada yang benar, supaya Indonesia masuk ke dalam masyarakat yang gemah ripah loh jinawi. Amin. Gitu.
Amin. Super sekali Pak Mario, dan mudah-mudahan Anda tetap bersama kami di program yang super ini karena kami akan break sebentar. Lalu kami akan segera kembali lagi hanya di Mario Teguh Golden Ways. Keadaan selalu berpihak kepada Anda. Apapun yang terjadi, bahkan itu keburukan. Kalau menjadikan kita lebih baik adalah kebaikan.